Ya, selamat malam teman-teman dan saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Nama saya Reza Furli, biasa dipanggil Ariel atau Ezra. Berumur 23 tahun. 5 kurangi 2. Ya, 23. Jurusan informatika. Hari ini Ariel mau membahas tentang langsung ke ayatnya aja. Kita baca di Roma 3 ya. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Di sini dibilang itu semua orang. Bahkan untuk orang-orang bahkan untuk orang di sini ya namanya orang ya orang. Mau itu bayi, mau itu orang tua, mau itu anak muda dan lain sebagainya. Ya tetap dipanggil orang kan. Dan Tuhan di sini bilang bahwa mereka itu bahkan baru dari sejak lahir itu sudah berdosa, sudah kehilangan kemuliaan Allah. Kenapa? Kan banyak Ariel waktu sempat berpikir, kenapa ya kok dari sejak lahir itu kita dibilangnya itu udah berbuat dosa ya. Semua orang itu sudah berbuat dosa dan lain sebagainya. Dan dari lahir itu kita itu adalah orang yang berdosa. Kita lahir di dunia ini itu sebagai orang yang berdosa. Kenapa? Karena kita karena dosa itu bukan perilaku. Kita dibilang orang berdosa itu bukan karena kelakuan kita. Kita dibilang orang berdosa karena itu adalah sebuah identitas. Kenapa identitas? Identitas dari sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, sama Tuhan dikutuk, sama Tuhan dibilang, oke, kamu Hawa, kamu akan bersusah payah untuk melahirkan anakmu, dan untuk Adam kamu akan bersusah payah untuk keluargamu, dan kamu akan bersusah payah untuk mendapatkan makanan sehari-hari. Singkatnya seperti itu. Itu untuk Adam dan Hawa. Dan untuk turun-turun ke bawahnya dan sebagainya itu menjadi sebuah identitas. Buktinya apa kalau misalnya dosa itu adalah identitas? Kita baca di 2 Korintus 5 ayat 17 tentang lahir baru. Ayat-ayat tentang lahir baru aku akan bacakan semua. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Oke, di sini kita sudah setuju bahwa saat kita ada dalam Kristus, kita itu menjadi ciptaan yang baru. Apa yang terjadi kalau misalnya kita menjadi ciptaan yang baru? Kita mendapat identitas yang baru kan. Saat ada seorang bayi yang lahir, apa yang dilakukan oleh orang tuanya atau yang sedang hadir di situ? Memberikan nama. Nama itu apa? Identitas. Jadi di situ juga 2 Korintus 5 ayat 17 ini juga berkata bahwa saat kamu di dalam Kristus, kamu diberikan identitas yang baru. Dari sebelumnya kamu adalah seorang pendosa, kamu menjadi anak Allah. Identitas kita berubah menjadi anak Allah. Sama seperti halnya kita orang Indonesia, aku orang Chinese. Aku semua perbuatanku, aku makan makanan Chinese, aku berbicara Mandarin atau berbicara Teochew. Papaku orang Teochew soalnya. Mamaku orang Hokkien, aku bicara Hokkien. Itu nggak membuatku lebih Chinese daripada aku yang sudah ada. Jadi sebenarnya kita dibilang pendosa itu bukan karena perbuatan kita, karena itu memang identitas kita. Wong dibilangnya itu semua orang sudah berdosa. Semua orang kan berarti yang baru lahir pun sudah berdosa. Kalau kita pemahamannya itu salah, yaitu dosa itu sama dengan perbuatan kita, kita berdosa itu karena perbuatan kita, ya emang nggak salah. Tapi orang pendosa itu bukan karena kita berbuat sesuatu yang salah di mata Tuhan,
Tetapi karena itu adalah identitas orang-orang yang di luar Kristus, di luar Yesus. Jadi pesannya hari ini tuh simple, bahwa kenapa kita dibilang pendosa? Ya karena itu adalah sebuah identitas buat orang-orang yang belum kenal Yesus, belum sungguh-sungguh mengikut Yesus, belum lahir baru, belum di dalam Kristus. Dan kalaupun kita sudah di dalam Kristus, semua dosa-dosa kita itu nggak akan mengubah identitas kita sebagai anak Allah. Bukan berarti kita bisa seenaknya ya, seenaknya berdosa. Karena ada dibilang juga jangan intinya itu jangan kira Tuhan itu bodoh. Karena Tuhan itu tidak bisa dipermainkan. Intinya apa? Emang orang benar pun bisa berjatuh 7 kali dan bangkit 7 kali. Tapi bukan berarti kita bermain-main di dalam situ ya. Mari kita berdoa. Selamat malam Bapak, selamat malam Tuhan Yesus, selamat malam Roh Kudus. Tuhan, terima kasih atas sikap-Mu Tuhan pada hari ini Tuhan. Kami sudah mendengarkan bacaan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, biarlah segala apapun yang kami pelajari tadi dapat kami percayai dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan, agar kami dapat menjadi saksi-Mu kemanapun kami pergi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Thank you guys, God bless you, bye bye.